wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Kakak semua yang sudah ini nih bersemangat mengisi ngabuburitnya dengan ngabuburit cerpen pada Ngobras edisi ke-11 Ramadan Vibes eh, ngabuburit cerpen. Maaf ya, saya ini baru pertama kali join di ini, jadi kalau ada kekurangannya mohon maaf. Nah, dalam acara ngabuburit cerpen ini kaitan dengan salah satu event dari komunitas yang untuk kali ini kali pertama ya Pak Fahrul ya, Iya, betul. Ramadan Pertama kali. Vibes. Sebetulnya ada tiga kategori yaitu puisi, cerpen, dan jurnalistik. Yang untuk edisi Ngobras ke-11 ini kita laku eh, yang kita ingin obrolkan adalah yang cerpen. Dan untuk kali ini ada tiga cerpen yang akan jadi obrolan seru hari ini, ditulis oleh tiga penulis cerpen yaitu Pak Hendro, Bu Isna, dan Bu Miralda. Terima kasih atas responsnya juga pada saat saya tanya berkenan hadir nggak nih. Itu semua jawabnya cepet gitu. Terima kasih banyak. Oke, eh, kita mau bagaimana nih Pak? Apa kita mau, Pak Fahrul ada yang ingin disampaikan dulu atau kita mau Ya, langsung membaca atau bagaimana? Atau mengawali ya, bagaimana? boleh. Jadi terima kasih ya Bapak teman-teman yang sudah mengirimkan ya berpartisipasi dalam Ramadan Vibe ini memang betul pertama kali kita adakan karena saya melihat begini Kak Ruri dan teman-teman di alumni ini kan ada yang ikut yang batch satu ya sudah lama juga tidak terlibat dalam apa namanya kegiatan-kegiatan di komunitas yang rutin gitu ya. Paling Ya. mengikut serta sebagai partisipan gitu ya Kak Ruri ya. Dan kita melihat, wah ini peluangnya ada nih. Kita bagi jangan sampai nanti semangat menulisnya hilang nih. Apa? Oh kita kemarin diskusikan, ini gimana kalau kita kasih pilihan buat puisi, buat cerpen, dan buat feature gitu ya. Nah ini bagus sekali responnya ya. Meskipun saya sebenarnya awalnya pengen ikut ya, tapi kok nggak sempat-sempat. Gitu. Jadi salut ya buat teman-teman yang sudah sempat Ya. menyisipkan karya-karyanya. Dan memang untuk puisi ya Kak Ruri, teman-teman, puisi kita akan muat juga di Instagram gitu ya. Tapi kali ini pertama kali kita ngobrasnya untuk cerpen-cerpen ya Kak Ruri. Jadi terpilihlah tiga sementara. Sementara yang lain mungkin nanti ada edisi lain ya Kak Ruri ya. Sepertinya. Kita lanjutkan ke edisi lain ya Pak untuk Kalau Kakak sempat menampilkan ya. Soalnya cerpen. beberapa hari lagi kan sudah hari raya nih ya. Iya, ini Silakan Kak Ruri. perdananya nih hari Mau ini. bagaimana kita? Saya ikut nih. Gimana ya? Oke. Saya ya. Eh, Kabar ya. Begini, kalau saya terpikirnya mungkin gini ya, kan mungkin kan eh, Bapak Ibu lain yang hadir di sini mungkin belum pernah tahu. Judul sudah tahu, jadi ada tiga judul ya. Nanti mungkin penulis sendiri yang akan sampaikan judulnya. Judulnya tahu sudah ada dalam flyer, tapi sebenarnya ceritanya tentang apa sih gitu. Iya. Dan ya, dan kemudian mungkin apa penulisnya bisa sedikit memperkenalkan diri. Nah, kita ini ya, kita coba susunnya begini ya. Nanti masing-masing penulis memperkenalkan diri, kemudian langsung membacakan cuplikan dari cerpennya. Hmm. Ya, dengan total durasi kita, mohon maaf kita supaya durasinya nanti cukup, kita batasi 5 menit ya. Ya, ya. Nanti setelah semua selesai membaca, nah kita bisa ngobrol nih, terserah mau ke yang mana, kita bisa ngobrol. Semua hadirin yang di sini juga bisa ngobrol atau bertanya atau memberikan komentar. Monggo, kita sifatnya ngobrol. Ya, Nah, ya. ini eh, apa namanya? Kita untuk memulai yang pertama, enaknya siapa, Pak? Boleh, dari Pak Hendro boleh. Pak Hendro udah siap kayaknya. Ini juga sih baru-baru awal ya. Oke, Silakan Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, selamat wabarakatuh. pagi. Wah, senang sekali ya bisa ketemu Tinta Langit nih. Kalau bisa ada ini Pak, halal bihalal jangan online Pak lah. Yang jauh Ya, Pak berat. ini bagus. Ini udah bagus nih kita nih ya. Jadi saya
saya tertarik nih ngabuburitnya. Kenapa saya kerjain juga ya? Padahal saya punya novel beberapa yang nggak saya presentasikan ya, karena juga masih ya macam-macam lah. Tapi saya tertarik banget karena ini vibes-nya Ramadan gitu ya. Dan kita emang di sini emang mengejar insya Allah marzukilah gitu ya. Jadi Ya. langsung tuh saya ambil tiga tuh Pak, gitu ya. Jadi saya ambil tiga, walaupun terus terang untuk jurnalisme dan puisi saya belum punya pengalaman di situ gitu ya. Tapi ya emang nggak ada cara shortcut ya, nggak ada shortcut gitu ya. Emang harus di talent aja gitu Ya, kan. betul. Nah, oke, jadi saya langsung aja. Eh, jadi ini tentang Jihad Cilor Pak Jaya yang mengisahkan seorang tua Pak Jaya itu yang hidup dari berjualan cilor ya. Dengan tujuan sederhana, tujuannya agar cucunya ini Takur nih Pak, namanya ngikutin Inspektur Takur gitu ya. Agak Indian juga Eh ya, Indian vibes. iya, iya, jadi agar cucunya bisa ikutin sertifikasi las dan kerja di Jepang gitu ya. Nah, tapi dia nunggunya cucunya itu nggak sopan gitu ya. Pokoknya serba maksa dan lain sebagainya. Jadi ketika uangnya sudah terkumpul gitu kan, udah mulai terkumpul, diambil semua dengan tidak sopannya, ya kan. Nah, nah tapi ternyata itu dipakai untuk judi online, layar judi online judul gitu ya. Ini kasus miris Pak ya. Ini saya kasih tahu juga sambil ngobrol nih. Saya kan latar belakangnya dosen. Teman-teman dosen juga banyak yang kenapa. Di sini kacau nih, udah kacau dia ini udah masalah nasional sebenarnya ya kan. Ya jadi saya tarik sedikit ke situ ya. Jadi dia terjadi di online dan dikejar lagi utang. Nah, sehingga akhirnya Pak Pak Jaya itu menghadapi jihad yang sesungguhnya gitu kan. Jika dia udah dihina, udah nggak punya duit dan sebagainya, di masa Lebaran itu dia terpaksa harus memaafkan uh, cucunya itu gitu ya. Nah, tapi tadi tadi pakai di hati lor gitu kan. Kenapa? Karena ketika ketika dia lagi sholat itu tuh ada ustadz tetangganya membilang bahwa yang namanya memaafkan itu adalah bagian dari tawakal apa bertakwa gitu kan. Nah dari situlah Pak Jaya itu dengan sungguh hati berusaha memaafkan karena walaupun bagaimanapun dia juga dulu pernah jadi judi offline gitu ya. Jatuh judi offline dan jatuh juga nggak bisa membiayai istrinya ketika sakit gitu kan. Nah, karena dia sudah bersusah seperti itu, bertulus hati, di saat itulah hidupnya menjadi ada jalan. Ya, ada jalan, eh, anaknya itu yang namanya Santi, yang tadinya ART tidak jadi ART lagi. Kemudian Pak Jaya juga bisa membantu cucunya untuk melunasi sertifikasinya gitu kan, sehingga bisa kelas ke Jepang dan seterusnya ya. Jadi dia bagus karena terbuka. Di saat itu saya mengutip uh, quotation dari Al-Quran ya, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah gitu kan, maka Allah akan membantunya dari jalan yang nggak disangka-sangka. Jadi dia bisa dengan bertakwa dan sebagainya itu dia bisa memperoleh kemudahan dan keberkahan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Kita langsung lanjut ke penulis cerpen berikutnya ya. Eh, saya urut abjad ya Pak Fahrul ya. Habis H Boleh. terus I. Jadi Ibu Isna, Ya, silakan Bu. makasih Bu Ruri. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Selamat Isna pagi. Kristi Rambitan. Saya karyawan swasta. Saya sebenarnya latar belakangnya itu, saya bekerja di perusahaan sekuritas di bidang pasar modal. Jadi, kenapa tiba-tiba saya ada di komunitas penulis gitu kan pertanyaannya. Saya memang suka mengarang dari waktu kecil gitu ya. Jadi waktu kecil saya beberapa kali menulis cerpen. Kemudian waktu SMA pernah mengirimkan cerpen juga ke majalah. Waktu kuliah juga pernah kirim ke majalah. Terakhir tapi saya buat cerpen mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Itu saya masih kuliah. Setelah itu saya Oh, nggak nulis lagi gitu ya karena udah sibuk dengan kuliah lanjutan, dengan pekerjaan segala macam. Sampai akhirnya tahun 2024
iklannya Tinta Langit muncul di Instagram saya gitu. Jadi Hmm. ada banyak iklan sebenarnya, tapi yang saya tertarik dengan Tinta Langit adalah hashtagnya, warisan 1 juta peradaban. Nah itu saya sangat tertarik. Jadi akhirnya saya memutuskan ikut BWC. Saya alumni BWC 26. Waktu Oh. ikut program BWC itu saya menulis novel. Novelnya itu kisah tentang saya waktu Krismon 98, waktu kerusuhan. Itu pas saya melahirkan anak pertama. Gitu. Jadi cuma karena ceritanya itu kan syarat politik ya. Jadi saya akhirnya udahlah nanti aja, terbitinnya nanti aja. Dan belum selesai gitu juga. Tapi saya masih pengen menulis karena memang waktu kecil tuh saya suka sekali menulis. Jadi akhirnya saya memutuskan, oke lah saya ikut teman menulis. Waktu teman menulis, saya menulis novel yang berbeda, tapi latar belakangnya tentang saham karena memang hanya itu yang saya mengerti gitu ya. Jadi itu novel juga. Belum selesai juga sampai saat ini gitu, masih dalam proses. Nah, kemudian setelah teman menulis selesai, ada program ini. Saya ikut alumni teman menulis, kemudian ada program ngabuburit. Sesuatu yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Dalam waktu yang sebenarnya sangat singkat gitu ya, kita harus membuat cerpen. Waktu dulu ketika saya buat cerpen waktu kecil, dulu kan teknologinya nggak seperti sekarang ya. Jadi waktu dulu tuh saya kebanyakan menulis pengalaman saya. Yang saya tahu kondisinya seperti apa, saya tahu alurnya mau bagaimana gitu. Nah, sekarang dengan waktu yang sempit, itu tantangan buat saya supaya bisa menghasilkan cerpen gitu. Apalagi terus terang saya ini kan non-muslim. Saya tidak punya pengertian yang utuh tentang bulan Ramadan. Gitu. Jadi saya ya ini sesuatu challenge yang menurut saya sangat menarik gitu. Mungkin saya bacakan dulu aja ya cuplikannya. Saya bacakan di tengah karena kalau di awal mungkin belum terlalu menarik. Kalau di terakhir sebenarnya ada unsur yang saya belum mau buka. Jadi jadi mungkin nanti orang akan langsung tahu gitu kalau saya baca di bagian akhir. Judul cerpen yang saya tulis itu Di Antara Azan dan Lampu Jalan. Seumur hidupnya tidak banyak orang yang berbicara kepadanya tanpa raut jijik atau sikap defensif. Ia menatap si anak, mencari-cari niat buruk di balik ajakan itu. Tidak ada. Hanya ajakan tulus dari seorang anak yang bahkan belum cukup umur untuk memahami dunia sepenuhnya. Namun, ajakan polos itu terasa seperti tangan kecil yang menggapai sesuatu di dalam hati Maya. Saya tak pantas ke masjid, gumam Maya pelan. Gak apa-apa, penjaga masjid baik kok. Semua orang boleh makan di sana. Lapar kemudian berbicara lebih jujur daripada hatinya. Maya mengikuti anak itu. Masjid kecil itu menyambut mereka dengan lampu kuning temaram dan aroma karpet yang baru dibersihkan. Penjaga masjid, seorang pria parubaya dengan peci terpasang rapi dan senyum damai, menyapa mereka tanpa ragu. Mari, silakan duduk. Makanan sebentar lagi siap. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada lirikan yang menguliti. Bagi Maya, kebaikan seperti itu terasa lebih asing daripada hinaan yang biasanya ia terima. Ia duduk di ujung ruangan, tidak berani menatap pengunjung masjid lainnya. Anak itu duduk di sampingnya seperti teman yang sudah lama ia kenal. Ketika makanan dibagikan, nasi bungkus sederhana dengan sayur dan ayam suwir, Maya hampir menahan air mata. Tangannya bergetar menerima bungkusan itu. Bukan karena makanannya istimewa, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia menerima sesuatu tanpa harus berdandan, menyanyi, atau bertahan dari ejekan. Penjaga masjid menyapa sekali lagi. Silakan makan, nak. Semoga berkah. Kata nak itu menghantam sesuatu dalam dirinya. Bagian kecil yang sudah lama tidak diakui, bagian dalam dirinya yang dulu pernah menjadi sosok yang ingin tumbuh benar. Azan Isya berkumandang. Para jemaah mulai berdatangan. Anak kecil itu memandang Maya seraya berkata pelan, ikut tarawih yuk. Ajakan itu sederhana. Namun bagi Maya terasa seperti undangan untuk membuka pintu kamar yang sudah lama ia kunci rapat. Ia tersenyum kecut dan menggeleng. Enggak,
bukan tempatku. Penjaga masjid mendengar dan hanya berkata lembut, tidak apa-apa, kamu bebas memilih. Yang penting kamu nyaman di sini. Tidak ada ceramah, tidak ada ajakan yang memaksa. Tidak ada kalimat seharusnya kamu begini atau kamu salah karena begitu. Justru ketenangan itulah yang perlahan memecahkan sesuatu yang Maya pikir tidak bisa diperbaiki lagi. Sekian itu cuplikan sedikit dari cerpen saya. Terima kasih, Bu. Baik. Iya, saya sudah kenalan tadi pagi dengan Maya. Tapi nggak mau ngomong sekarang. Baik. Nextnya ke Ibu Miralda ya. Iya, Terima kasih Bu Isna. Sekarang persilahkan ke Ibu Miralda. ya, selamat siang semua. Selamat Perkenalkan siang. saya Ya. Meralda. Basic saya sih dulu kuliah di sastra Jepang Unpad dan di Fakultas apa FFTV jurusan mayornya skenario di IKJ. Kalau dari kecil sih, kalau nulis memang saya senang ya dari kecil. Saya juga sama-sama Mbak Ruri sama Bu Isna pernah kirim ke majalah Hai, pernah juga kirim ke Gadis. Ketahuan ya nanti Terasi umurnya. majalah Hype. Iya, itu iseng aja sih sebenarnya waktu zaman SMA karena nggak ada kegiatan. Terus udah gitu di awal sih dari majalah Hype dapat apa tuh review bahwa tokoh utamanya perlu dipoles lebih kuat. Terus saya kirim ulang dan ya alhamdulillah sih masuk. Tapi udah gitu lupa karena banyak kegiatan namanya remaja ya, jadi kegiatannya yang macam-macam lupa nulis. Nah, belakangan saya setelah di IKJ, sebelum di IKJ itu saya sempat nulis skenario di TVRI. Di TVRI itu tentang untuk agama Buddha. Tapi ya dulu kan ada mimbar agama ya. Nah, saya Ya. ngisi buat Iya. cerita di mimbar agama Buddha tentang Waisak. Jadi beberapa seri lah. Nah, udah gitu saya juga sempat nulis sinetron, dokumenter, film pendek, dan sekarang beberapa novel sama cerpen antologi, sama pernah juga nulis di aplikasi KBM-nya Bunda Asma. Hmm. Tapi karena kemarin kena finger trigger, jadi saya berhenti dulu. Nggak boleh terlalu aktif jarinya. Nah, sampai pas kemarin itu ada cerpen, ini karena saya udah agak lama juga nggak nulis, jadi saya coba deh nulis. Ternyata memang setelah nulis cerpen itu, walaupun cuma 2 hari saya nulis, itu trigger fingernya lumayan sakit juga. jadi saya bilang nggak apa-apa, yang penting ada pemanasan daripada vakum sama sekali gitu. Itu ya latar belakang saya seperti itu. Terus untuk cerpennya saya coba bacakan sedikit ya. Senja di 3 hari menjelang akhir Ramadan, Raisa memarkirkan mobilnya di tempat biasa, lalu turun membuka bagasi dan menempelkan spanduk. Senyum manis menghias wajah imutnya. Setelah ziarah ke makam ayah, semangatnya kembali muncul. Ya, bukankah untuk melakukan sesuatu tidak boleh tergantung pada orang lain? Semua berdasarkan tekad dan niat diri sendiri, pikir Raisa. Tiba-tiba sebuah mobil dan 2 motor berhenti tepat di samping mobil Raisa. Arga turun dari mobil dengan Boy yang juga teman Raisa semasa kuliah dulu. Begitu pula dengan 4 orang yang turun dari motor, semuanya melambaikan tangan ke arah Raisa. Boy membuka bagasi mobilnya. Terlihat ada 2 buah dus besar berisi takjil. Lalu menghampiri Raisa bersama Arga dan beberapa temannya. Assalamualaikum Raisa, sapa mereka serempak. Raisa menjawab salam masih dengan bingung. Maaf ya Sa, 2 hari aku nggak datang. Sibuk ngumpulin para bocah ini buat ikut berbagi, itu Arga dengan suara riang. Dan ada sedikit rasa bangga yang terdengar di telinga Raisa. Kamu maksa mereka? Raisa setengah melotot. Dia nggak mau kalau acara berbagi ini ada unsur terpaksa. Semua harus ikhlas dengan niat yang tulus. Nggak terasa kosa, nggak terpaksa kosa, kami sendiri yang mau, jawab Boy. Angin bertiup menyapa lembut terasa semakin dingin dengan rintik hujan yang membasahi jalan, namun hati Raisa terasa bahagia. Akhirnya kegiatan ayahnya yang sempat vakum bisa berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan dari teman-temannya. Semakin sore semakin ramai, orang-orang terlihat senang saat menerima takjil. Raisa menatap sekeliling. Ramadan tahun ini tidak terasa kosong. Bukan karena ada Arga dan teman-teman lain yang membantunya, tapi karena dia sadar
Berbagi bukan soal seberapa banyak yang diberikan, tapi seberapa konsisten hati dijaga. Di bawah langit senja Bandung, bulan Ramadan terasa menjadi lebih bermakna dan membuat bahagia karena bisa saling mengisi dan berbagi. Demikian. Ini sih lebih ke masalah, saya lebih ngambil apa sih ide yang simpel gitu, bahwa berbagi itu indah dan nggak perlu sesuatu yang terlalu istimewa, tapi betul-betul bisa memberikan sebuah warna yang menyenangkan untuk semua orang. Itu aja sih intinya. Terima kasih Bu Miralda. Iya, Ya Pak, sama-sama. baru saya tadi pagi berkenalan dengan tiga tokoh ya. Jadi ada Pak sistem Jaya. kebut. Kalau kuliah dulu sistem kebut semalam ya. Tadi saya sistem kebut Benar. pagi. Saya kenalan dengan Pak Jaya dan Takur, lalu dengan Maya dan Iman, dan yang ketiga dengan Raisa dan Arga ya. Arga. Sebetulnya eh, boleh nggak sih spill rasa saya waktu baca itu gitu? Tapi nanti jadi men-spill cerita, nggak apa-apa. Rasa aja dulu. Biar makin penasaran. Tapi boleh buka spill dikit-dikit boleh lah biar teman-teman tahu ya. Iya, Apa sih boleh nggak ceritanya? Pak Hadi, Bu Isna dan Bu Miralda? Boleh Boleh. kalau saya, Boleh, boleh nggak aja. masalah. Boleh ya. Waktu Saya lagi ini Bu, apa silakan aja. Saya lagi membiasakan diri tak expose supaya bisa nulis lebih bagus itu aja. Ya, ya. ya, Minta feedback gitu. kalau saya tadi pagi pas kenalan dengan Takur itu saya sebal Pak dengan Takur Pak. Saya kesal sama dia dengan ketidaksopanannya, dengan kalimat-kalimat tajamnya ke kakek yang sudah berjuang keras buat dia gitu loh. Jadi ikut ini Takur kenapa begini banget ya gitu. Terus saya nggak sangka tuh bahwa di akhirnya itu ternyata muncul judi online. Cuman saya agak curiga waktu pertama baca, ini digambarkannya Takur ini sibuk sama HP aja gitu. Eh, Kebetulan saya pernah mengenal seseorang yang itu rupanya kalau judi online sudah di HP itu seperti nggak bisa putus gitu ya. Saya nggak terbayang bahwa ini adalah judi online gitu topiknya. Cuman pasti ini ada apa-apa nih dengan HP yang dikisahkan terus dipegang oleh si Takur itu gitu. Jadi ternyata terjawab di belakang. Oh, pantes ini HP ini ada di belakang, di depan tadi rupanya kaitan ke judi online. Itu sih tadi kalau saya merasanya pas baca itu Pak Hendro. Hmm. Makasih Bapak Bu. idenya dari apa nih Pak yang men-trigger Bapak untuk membuat cerpen dengan topik ini Pak? Kalau saya alhamdulillah ide banyak ya, cuman jadi bagus itu nggak mudah gitu. Jadi bagus dan benar ya. Tadi kenapa ada HP gitu ya? Karena saya berinteraksi sama pemain sama sineas lah ya. Ada yang namanya Chekhov gun. Chekhov gun itu apa yang ada di depan tuh harus ada artinya gitu. Termasuk tadi main HP gitu ya. Jadi kita itu apa ya? Saya belajar makanya dari ibu juga menurut saya penting ya bahwa bisa merasa itu susah karena kan saya kan teknik elektro ya Bu ya, otak kiri ke Iya, otak kanan itu suatu perjuangan apalagi di usia yang tidak muda gitu ya. Eh, Cuman saya lihat ini nyaman gitu ya karena ini dunia seni itu nggak perlu CV, perlunya apa karya, perlunya adalah menyentuh hati dan lain sebagainya. Jadi saya senang di situ ya. Kalau kalau di yang otak kiri ini Bu kalau salah bisa kena SP kena macam-macam. iya, iya, Ini saya senang banget ya jadi ketemu apa teman-teman gitu ya. Apa ada kejadian kayak judo itu kan pengalaman-pengalaman saya ketika ngajar jadi dosen dan lain sebagainya itu banyak yang ternyata bisa dituangkan menjadi suatu karya sastra atau yang syukur-syukurnya lagi buat skenario film. Gitu ya. Jadi semua itu dari pengalaman aja Bu. Ini emang ada kejadian gitu. Banyak guru dan dosen yang terjebak di situ. dan susah Gitu. keluar ya Pak ya, susah Susah, memutusnya ya. susah, susah. Jadi kan selama ini kan saya pernah ngecek, saya pernah nyoba ya pinjol. Katanya pinjam 1 juta, gini-gini murah, gini oke. Berarti cuma dikasih pinjam 600 ribu.
Padahal terus saya baca terus udah 600.000. Terus nggak sampai 1 minggu kemudian katanya ada apa sih cashback kalau balik gitu ya. Saya langsung bayar aja 1 juta kan 600.000 nggak saya pakai. 1 juta. Jadi cashbacknya itu kalau kalau Anda minjem lagi. Gitu. Jadi di dunia juta pun bahkan seorang dosen atau saya yang suka baca-baca kayak gitu ya bisa ketipu juga apalagi orang awam gitu kan. Iya. Jadi ini menarik saya gitu ya karena bahwa itu judul itu dan judi zaman dulu pun sebenarnya merusak gitu ya. Merusak. Kan Pak Jayanya kan masih mau maafin si Takur kan karena dia juga dulu juga Ya, judi online apa judi offline. Cuman yang kenapa anaknya Santi maksa supaya apa dia minta maaf karena walaupun bapaknya mungkin tidak bertanggung jawab dengan judinya, tapi dia masih mau tanggung jawab untuk bekerja dengan apa namanya dengan eh, tulus ya, dengan jujur gitu ya. Walaupun dia tahu nggak bakal capai nilainya dari harga itu, tapi karena dia dengan keyakinannya dan sebagainya, akhirnya dia alhamdulillah insya Allah ya dia menjadi orang takwa, jadi diberikan kemudahan gitu. Bukan dari cilornya, tapi karena dari orang yang suka makan cilor itu tetangganya gitu kan, ya. diajak dan jadi mitra gitu. Dealer Jadi, perantara aja ya. Ya, tapi dia Cilor. ada ikhtiarnya gitu kan. Karena kan saya nggak mau tahu-tahu ada orang apa namanya dermawan ngasih dia 100 juta atau apa gitu kan. Karena kalau nggak make sense bagi saya nggak bisa kalau saya ngebuatnya kayak gitu gitu. Ya, ya. Tapi kalau saya lihat ya Pak Endro ya, jadi eh, dari cerita yang disampaikan Pak Endro, saya melihat tadi ya Pak Jaya sendiri dia ada kelemahan karena dia juga pemain ya. Dia Ya, pemain. Jadi saya nggak mengira juga kalau Pak Jaya juga sebenarnya dulu adalah pemain judi ya, yang memang pesannya di sini adalah memang kegiatan ini memang sangat sulit diberantas sehingga ada kelemahan di beliau pada saat cucunya juga ternyata bermain gitu ya. Nah, dia hijrah itu karena memang ingin menebus segala bentuk perlakuannya dulu terhadap sang istri, tetapi begitu dia ingin berubah, ternyata perlakuan didapatnya dari sang cucu gitu ya. Memang betul ya, Kak Ruri ya. Iya. Cucunya memang kalau kita Lucunya, lihat, wah lucunya nyebelin. luar biasa kelakuannya ini kakek. Oh, oh, kakeknya sendiri ya padahal ya. Tapi di apa niatannya untuk berhijrah itu mungkin dia mendapatkan pertolongan sehingga Iya, ada cara bagaimana dia mengendalikan sang cucu tadi gitu ya. iya, Sang cucu udah jalan. meskipun dia berusaha berjual kilo hanya untuk membiayai sang cucu gitu ya. Itu yang saya tangkap Kak Duri dari ceritanya Pak Jaya dan siapa Takur tadi ya. Takur, Pak Jaya dan Takur. iya itu ya. Lanjut Tadi ada cerita yang kita. menarik juga dari Pak Hendro sampaikan, saya jadi punya ilmu baru nih. Tentang apa tadi Pak? Chekhov gun, Kalimatnya apa tadi? Gan tadi yang itu bahwa sang Chekhov sineas gun. tadi bahwa setiap apa yang Oh, adegan atau setiap bagian dari tulisan mungkin bisa diartikan begitu juga ya. Itu harus punya Ya, makna gitu ya. nah Iya. kalau kita lihat film kan misalnya ada orang lewat, ada orang Ya, senyum dan sebagainya. itu bukan Itu nggak kebetulan gitu jadi ya. bukan, nantinya Bukan pasti ada apa tempelan di saja tapi ada makna. betul. Oke. ya, ya. Lanjut Bu, Oke. Kak Isna. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama. Saya lanjut ke Ibu Isna ya. Ibu Isna ini bacakan dulu ada yang berkomentar dari Yuliati. Salah, maaf. Cerpen Ibu Isna syarat makna. Keren sekali. Hei. Terima kasih Bu Yuliati. Harus pangkal loh itu. Belum tuntas. Oke, kalau Bu Isna, eh, saya boleh cerita itu perkenalan saya dengan Maya dan Iman. Silakan Bu. Iya, jadi eh, apa namanya? Saya tadinya berpikir dengan deskripsi yang diberikan gitu ya. Saya berpikir mungkin Maya ini seseorang yang entah berkebutuhan khusus Mm-mm. atau punya kondisi fisik tertentu yang mungkin mohon maaf tidak sempurna gitu. Sehingga orang menghina dia atau meremehkan dia gitu ya. Tapi saya beneran nggak sangka ternyata pas di akhir
benar bahwa Maya ini punya kondisi fisik khusus, tapi rupanya Maya ini adalah iman. Jadi, jadi yang tadinya Maya perempuan menjadi ternyata iman seorang laki-laki. Wah, itu apa? Plot twist banget Plot itu, Bu. twistnya, ya. Iya, plot Benar banget twistnya. itu ya. Ya. Itu. Em, Kita cerita sedikit, Bu. Boleh, mungkin saya ceritakan ya. Jadi saya itu mengambil topik atau tema itu sebenarnya karena ya itu tadi kan saya tidak mengerti secara utuh bulan Ramadan itu seperti apa. Yang saya dengar-dengar bulan Ramadan itu biasanya ada pertobatan gitu. Ya pertobatan sebenarnya ada di bulan-bulan yang lain ya. Atau di agama atau kepercayaan yang lain pasti ada juga. Tapi yang banyak saya dengar itu bulan bulan Ramadan itu bulan yang khusus gitu ya, yang unik, yang suci gitu, di mana orang banyak menemukan jalannya gitu. Nah, eh, cerita ini sebenarnya awalnya sebenarnya ceritanya bukan ini. Jadi awalnya tuh saya pengen menulis cerita tentang ibu dan anak yang mereka Hmm. berjanji untuk buka puasa bareng. Tapi ternyata ibunya meninggal, ibunya kecelakaan terus meninggal. Hmm. Tapi saya masukin tuh ke ChatGPT, terus ChatGPT keluarin apa tulisan yang kayaknya bagus Eksplisit. banget. Saya pikir, aduh, ini mah bukan tulisan saya gitu. Iya. Jadi akhirnya saya mencari mencari ide ya, ide yang lain dan keluarlah ide yang ini gitu ya. Ide ini saya ingatnya Ibu Ruri mungkin ingat pecenongan zaman dulu. Pecenongan zaman dulu itu kan jajanan kaki lima. Waktu saya Oh, kecil, iya. jajanan kaki lima dan suka ada yang suka nyanyi di situ apa segala macam gitu. Mungkin pecenongan sekarang udah lebih modern kali ya, tapi saya ingatnya zaman dulu. Ya. Kemudian tadinya tokoh Maya ini tidak ada kebutuhan, bukan kondisi khusus gitu ya. Tapi kemudian saya ingat apa yang Pak Fahrul sampaikan waktu program teman menulis. Dalam tulisan kita harus ada unsur kejut. Nah itu dang ding dong di kepala saya gitu. Saya ingat sekali kata-kata Pak Fahrul gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya harus membuat kejutan. Soalnya kalau enggak ya begitu-begitu aja kan Iya, ceritanya gitu ya. Ya. datar ya. Jadi akhirnya saya buat kejutan di bawahnya gitu. Bahwa si Maya ini ya memang dia kondisinya berbeda. Itu sih Bu, ceritanya seperti itu. Iya. Saya boleh komen Inspirasi dikit dari ya, Kak kebanyakan. Rudi ya. Ya. Jadi komentar saya gini, Bu Isna. Jadi sepertinya yang saya baca itu tidak sedahsyat yang diceritakan tadi ya. Jadi kalau biasa itu kan baca tadi itu, oh kaget dong di ujung. Tapi begitu Kak Isna ceritakan tadi itu, kok rasanya lebih dalam gitu ya. Betul. Emosinya lebih dapat gitu ya. Kalau dari saya ya melihatnya itu. Karena memang kondisi yang diceritakan tadi bahwa si Maya ini benar-benar dia secara kebetulan mungkin ya, Kaisna ya, jadi secara kebetulan ketemu orang yang ternyata tidak seperti yang dia temukan di keseharian dan dalam posisi dia sebagai Maya, ya. Dan dia menjadi seorang Maya juga mungkin karena ketuntutan ya, harus mencari apa, mencari nafkah dan sebagainya. Ini banyak sekali di sekitar kita juga banyak ya. Tetapi yang tidak dia sangka-sangka, dia bertemu orang yang ternyata kalimat yang keluar juga ngena di hati dia. Dan saya yakin itu plot twistnya luar biasa ya. Di ujung saya nggak ngira sekali bahwa dia tersentuh, akhirnya yang awalnya dia hanya menumpang makan kan gitu ya, Karuri ya, Iya, iya betul. numpang makan, dan Mabuk. ngobrolan orang itu sewajarnya, senormalnya membuat hati dia tergerak tanpa diminta. Nah itu tadi kalimat-kalimat yang seperti itu tadi ceritanya itu, yang sampai Kak Isna ceritakan, dia tergerak, dia menetapkan, menguatkan diri, dia kembali kepada kodratnya sebagai seorang iman. Iman nama Seorang seorang iman. laki-laki gitu ya. Dan itu benar-benar menyentuh menurut saya, dan plot twistnya benar-benar nonjok sekali di ujung gitu ya. Jadi di awalnya itu tidak mengira sama sekali. Saya pikir tadi, mohon maaf ya tadi, apa ini karena berbeda agama gitu. Tadi saya menyangka dia tidak boleh masuk ke masjid. Tetapi mungkin orang, si siapa namanya, orang masjid tadi, eh, mungkin juga nggak ngerti ya, nggak mengira, tapi dia biarkan saja gitu, silakan masuk masuk dan sebagainya. Ternyata ternyata Maya itu si Iqbal karena dia Iya, bertemu bertemu temannya gitu ya. Saya lihat itu, jadi benar-benar gong di ujungnya itu. Iya, Itu nggak iya. banyak tapi gong sekali gitu ya.
Saya sebenarnya ingin membuat cerita di mana pertobatan itu bukan karena diceramahin, Ya, bukan karena dihakimi, bukan karena oh kamu dia begini, kamu tuh begitu, kamu pinjas gitu harusnya ya. begini gitu. Jadi saya pengen pertobatan yang natural gitu, karena dia melihat ada seperti begini, kayak kalau kita lihat batu ya, batu itu kan sebenarnya kumpulan dari padatan-padatan kecil yang membatu. Hmm, Jadi hati Maya itu udah membatu, tapi terus kemudian ada air yang airnya bukan menghantam gitu, tapi airnya menetes ya. mengalir terus terus menerus gitu sampai akhirnya dia pecah juga, luluh juga gitu. Nah, Ya. itu yang sebenarnya tema besarnya sih, apa intinya dari cerita itu. Lalu kalau di awal tadi Kak Isna cerita bahwa dari ketidaktahuan tentang Ramadan sebenarnya dapat sekali pesannya dari situ ya. Jadi sangat-sangat inklusif gitu kalau saya melihat jalur ceritanya itu. Iya, Keren, keren, keren. mungkin mungkin saya ceritakan prosesnya ya. Jadi Hmm. karena saya tidak mengerti secara utuh tentang bulan Ramadan, saya cuma berpikir bahwa yang saya tangkap bulan Ramadan adalah bulan yang tenang gitu. Meskipun ada banyak orang yang bilang itu bulan di mana setan dikeluarkan dan untuk menggoda orang-orang supaya mengikuti nafsu dunia gitu ya. Tapi pengertian saya itu bulan yang tenang. Jadi saya pengen pertobatan yang tenang juga gitu. Terus saya juga sebenarnya dari segi setting itu saya tidak terlalu mengerti gitu ya. Bagaimana Mm-mm. setting yang pas untuk menggambarkan suasana itu gitu. Mm-mm. Eh, Biasanya kalau waktu dulu saya mengirimkan cerpen ke majalah itu kan ada editornya. Oh, oh. Nah, ini saya bertanya pada AI, saya pakai Copilot gitu ya, saya Ya, tanya. Jadi sebenarnya seperti apa gitu supaya saya dapat gambaran yang utuh gitu. Bukan nggak utuh tapi at least bisa representable gitu ya. ya, Nah, yang diusulkan oleh AI seperti itu gitu. Nah, ada beberapa yang saya nggak setuju juga. Jadi iya. menurut saya ini sih nggak, ini terlalu lebay atau menurut saya ini mestinya sih nggak boleh gitu. Sampai akhirnya ketemu yang seperti ini. Keren, keren, keren. Keren. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih. Ya, berikutnya Bu Miralda, saya boleh mengawali dengan rasa saya, Bu. Kayaknya terlalu sederhana cerita saya kalau dilihat dari Bu Isna sama Pak Saya Hadi. enggak, Bu. Gini, jadi tadi kan di situ berkenalan dengan Raisa dan Arga ya. Tadinya saya waktu Arga nggak muncul, saya sudah berpikir, ya ini sedih deh ini apa endingnya nih. Saya pikir kan Raisa itu ayahnya belum terlalu lama meninggal gitu ya. Iya, Nah, saya pikir pada saat Raisa dan Arga bekerja sama berbagi takjil ya di bulan Ramadan, Raisa merasa bersemangat dan merasa ya apa sih mulai seneng lah ditemani oleh Arga. Saya pikir akan dibalikkan keadaan itu dengan Arga kecelakaan. Bener loh Bu, saya pikir Arga kecelakaan nggak muncul itu. Jadi saya sudah bersiap-siap mau sedih gitu. Tapi ternyata Jadi, saya salah. Ternyata Arga datang dengan hal besar ya. Itu iya. keren Bu. Saya tuh belajar dari Bapak Ibu ini bertiga ini saya belajar plot twist. Bisa ternyata ya di cerpen itu eh, iya. cerpen pendek tapi tetap bisa ada plot twist tuh Tuh. di tiga cerpen yang kita bahas ini. Ibu Miranda silakan kalau itu rasa saya tuh. Sebetulnya tebakan Bu Ruri itu tadi benar loh. Iya. Awalnya ceritanya itu ada kecelakaan. Ya, jangan deh Bu. Kecelakaan dan ibunya tuh datang ke Raisa untuk menjelaskan. Tapi saya pikir kok klise banget ya kalau kayak Biasa banget gini. gitu ya. Eh, Kayaknya klise banget, Sinetron kayaknya banget nggak itu ya. seru. Kayaknya nggak seru, biarin deh. Mendingan Raisa itu gundah gitu, terus curiga-curiga nggak jelas. Tapi eh, ternyata pas di ending ada memberikan suatu momen yang bikin dia happy gitu. Akhirnya iya. saya milih yang itu, yang Arga ternyata mencari temannya untuk ikutan berbagi juga. Ini ini Jadi sebenarnya gitu. kamera ini berhasil ya, berhasil membuat unsur kejutan karena tadi Kak Huri sama seperti saya, itu apa namanya bisa membaca pikiran pembaca, pasti akan seperti ini gitu ya. Mm-mm. Kecelakaan lah atau apalah ada kendala apa gitu. Ternyata dibalikan bahwa sebenarnya dia menghilang itu bukan karena tidak suka, tetapi pengen mendapatkan personal yang lain. Karena
Raisa ini kan sebenarnya udah kehilangan beberapa temannya ya, berproses Ya. ya. Mundur, Iya, mundur gitu. oh iya Ada betul. 5, Tadinya berapa ya orang kan? yang mau bantu gitu ya? Terima gitu Ya. ya, support ya. Nah, Iya. yang paling saya lihat sebenarnya pesannya adalah Raisa ini lebih sangat sayang kepada ayahnya karena ayahnya itu setiap tahun Ramadan dia selalu membagikan takjil gitu ya. Iya. Nah, dia sempat merenung apakah kegiatan ini kenapa tidak dilanjutkan gitu ya. Jadi Mm-mm. memang hal-hal positif dari ayahnya, ayahnya kepikiran untuk dilanjutkan. Nah, dia mulai dari mencari mitra teman-temannya untuk menghidupkan kembali ya. Karena dia Iya. lihat dia menemukan foto-foto itu kan, Iya. memori bersama ibunya gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm. untuk kembali mengenang atau mendekatkan dengan almarhum ayahnya, dia mengadakan kembali takjil. Tetapi dia mungkin proses tadi kecewa ya, Iya. karena tidak Oh. seperti yang direncanakan. Iya. Harga Iya. yang membantunya ternyata hilang ya. Iya, Pikir benar. kemana gitu ya, ternyata Mm. membaru personel yang lebih menguatkan begitu ya. Iya. Ceritanya bagus ya, selalu tiga-tiganya ada gongnya di ujungnya ya. Ya. Saya juga tadi kepikiran sama Kak Ruri, jadi gini, bisa juga ya cerita pendek cepat menangkap gong gitu ya, ada Ya, tetap kejutannya, ada ada plot twist plotnya. gitu. Cuman memang kalau saya lihat apa harus pandai-pandai ya kita ngatur karena kan temponya juga itu kan cerita pendek banget ya gitu ya. Betul. Kalau kalau di apa namanya permainan emosionalnya kan pasti harus ditimbang-timbang ya. Ini mungkin jadi ada tips ya mungkin ya dari Iya. teman-teman bagaimana membagi tempo karena kan rata-rata 4 halaman 5 halaman ya saya lihat ya. Iya. Nah ini Kalau kan harus saya, cepat sekali ya oh, membaginya itu ya. iya. Pasti akan ada bagi-bagi. Nah nanti boleh dibagi itu ya. Iya, Setelah mungkin betul. teman-teman nanti bertanya-tanya ya Kak Ruri ya. Mungkin ada dari Mm. kawan-kawan lain yang mau merespon ya. Iya. Iya. Kalau saya Oke. begini, Mbak Ruri sama Pak Fahrul, setiap cerita saya memang selalu membagi babak. Jadi Mm-mm. babak awal, tengah, dan ending. Dan di awal itu dibagi lagi. Misalkan perkenalan diri tokoh, sedikit konflik dan sedikit mungkin nanti ada sebuah solusi yang udah tergambar di situ. Di tengah itu betul-betul berisi tentang masalah dari Mm. mulai awal sampai ke puncak klimaks. Di yang babak ketiga itu dari klimaks itu terus entah kita mau nantinya ada plot twist, ada hook apa yang bikin kesel atau bikin happy gitu. Nah, itu semuanya ada di babak terakhir. Jadi misalkan dari cerpen itu misalkan 5 halaman. Jadi 1 halaman 1,5 halaman saya isi untuk perkenalan, 2,5 halaman sampai 2,5 halaman itu saya isi untuk segala macam konflik dan solusi dan segala macam. Sisanya yang 1,5 halaman lagi itu diisi untuk ending gitu. Jadi semuanya gimana caranya supaya semua bisa masuk terus terakumulasi dengan baik, itu aja sih kalau saya. Tetap ada di babaknya ya, walaupun Ya, pendek. ya, ya. Karena kalau nggak dibikin babak itu agak sulit juga, Iya. Ya, agak sulit juga nantinya jadi kemana-mana gitu. Karena kan ide kita kan terus berjalan gitu. Iya. Kalau iya. nggak kita bikin poin-poin itu pasti akan rancu nanti lama-lamanya jadi manjang Benar. terus gitu. Kalau saya itu. Jadi seperti 25%, 50%, 25% gitu ya, Bu Miranda ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Kurang Mbak lebih Ruli. Seperti itu ya. Iya. ada Iya. rumus. Kalau Pak Hendro sama Bu Isna ada ini, ada kisah serunya Resepnya ada ya. kisah seru yang lain dalam prosesnya. Pengen nonton baca aja Bu kalau saya sih. Nanti referensi ada. Saya ingat kata Pak Surya Krisnanda ini bagus banget. Kalau kehilangan inspirasi pasti kurang referensi. Oh Gitu. gitu. Iya. Iya. Terus satu lagi nggak ada jalan mudah harus dikerjain. Harus Ya, dicoba ya. Totalitas gitu ya. Itu benar gitu ya. rumus gitu Kalau ya. mau bagus banget tuh kayak siapa? Nah, ada Asma ya, Asma gitu kan. Dia swasunting bukunya sampai 30 kali dia pernah cerita gitu. Jadi emang nggak ada shortcut ya. Ya, ini Nah, kan itu pendek emang banget ya. berlaku untuk semuanya ya gitu. Ya. Ya banyak nonton kalau saya Bu, akhirnya ketemu gitu. Iya. Iya sih. Nah, gimana? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya saya menulis cerpen itu mungkin kira-kira seminggu gitu ya. Seminggu cukup lama juga ya. Seminggu.
Saya sebulan nggak Hmm. jadi. Programnya Belum. programnya kan waktu itu mulainya pertengahan Februari Ya, ya Pak Fahrul Iya, betul. ya. Terus iya. setelah itu kita disuruh ngumpulin paling lambat tanggal 20, terus awal Maret kalau nggak salah, atau pertengahan Maret saya udah kirim. Nah, sebenarnya kalau yang tema kan karena itu saya ingat waktu masa kecil suka lewat pecenongan terus lihat ada seperti itu. Kemudian Hmm. prosesnya terus terang saya buat ya mirip-mirip seperti Ibu Miralda. Jadi saya ingat pelajaran waktu mengarang bahasa Indonesia waktu dulu, zaman dulu. Saya ingat guru saya, kan dia selalu bilang buat pokok pikiran. Jadi saya buatlah pokok pikiran gitu ya. Dari Hmm. pokok pikiran itu dikembangkan alinianya gitu, dikembangkan. Nah, saya juga selalu menggunakan seperti itu. Khususnya untuk cerpen-cerpen yang tokohnya saya tidak mengenal. Kayak tokoh Maya ini kan saya cuma melihat dari luar. Saya nggak tahu kondisi hatinya bagaimana. Kemudian ketika dia mendengar suara azan itu seperti apa gitu. Nah itu saya nggak tahu. Nah yang kayak seperti itu, kalau dulu ada editor, kalau sekarang kan saya nanyanya kemana gitu dalam jangka waktu yang kecil, yang pendek gitu. Jadi saya nanyanya ke AI. Legit. Ya. Saya pakai Copilot, jadi saya tanya settingnya tuh seperti apa. Tapi saya kasih detail bahwa saya mau karakternya begini, saya mau kondisinya saat itu seperti ini. Dia mengalami ini, dia ketemu siapa, percakapannya bagaimana, kemudian terakhirnya bagaimana. Gitu. Kemudian dari AI dia memberikan masukan-masukan gitu. Jadi saya seperti bercakap-cakap dengan si AI ini. Itu ada hal-hal yang dia usulkan yang saya nggak setuju, ada hal-hal yang menurut saya oh bagus juga nih usulannya seperti itu gitu. Jadi akhirnya terangkailah si Maya. tulisan ini betul. Terutama ya untuk itu setting-setting yang saya Ya, nggak punya pengertian penuh itu. Iya. salut. Jadi apa? Ini tiga variasinya sangat tinggi ya, Kak Ruri ya, dari jalan cerita, dari pesannya, Iya, kemudian cara mengemasnya juga menarik ya. Nah, benar. ini boleh nih, Kak Ruri, di teman-teman mungkin ada yang ingin merespon ya, menurut saya. Kita lihat ya, bagaimana Apabila secara ada yang singkatnya tadi ingin, yang ditangkap. Ya. ya, ingin menyampaikan, silakan raise hand atau di kolom komentar nanti saya bacakan. Resen aja ya, open mic aja, open mic. Yuk, ada yang ingin berpendapat, silakan. Yang ikut ngobrol ya, jangan berpendapat, Ingin, bertanya. Ya. Ikut ngobrol lah, ayo. Ada? masih belum sepertinya ya. Kalau diminta pasti akan ada ini. Diminta aja Kak Ruri, Diminta responnya. Ya. yang ada yang lagi yang ini dulu ya, yang sedang open cam dulu ya. Boleh. Atau ini ada yang jauh dari Jambi nih, setahu saya Bapak ini dari Jambi nih, Pak Yusrizal. Ada, Pak Prof. Iya, seingat saya dari Jambi ya. Ya, Pak Profesor. Pak Profesor Bisa Ya, berkenan merespon. untuk Silakan, Pak. saya ngobrol ya, dengan kami. ya, terima kasih. Ya, saya lebih banyak mendengar saja dulu karena saya belum pernah buat cerpen ini. Sehingga saya hanya menyerap ilmu saja. Ada poin tadi 25%, 50, kemudian 25 itu masuk dalam kepala saya. Karena saya memang sedang menyelesaikan autobiografi saya Oh, sekarang ini. Jadi memang belum ikut menyerap ilmu saja gitu. Cuma cakep. mungkin bertanya Ya, juga sebetulnya. Ya mohon maaf off kamera ya. Mohon maaf sekali. aman. Ya, bagi kawan-kawan yang telah membuat cerpen itu, bagaimana prosesnya sampai cerpen itu matang untuk bisa layak ditayangkan gitu. Gitu gimana itu kira-kira ya. Bagaimana prosesnya sampai cerpen itu layak untuk ditayangkan? Saya, Monggo. ya saya kan baru nyerap ilmunya dikit-dikit baru ini gitu kan ya. Pingin utuhnya kan udah banyak kawan yang pengalaman kelihatannya di sini saya lihat tadi dari cara bicaranya nampak itu. Terima kasih Pak Ketua, Bu Ya, siap. Moderator ya. Baik, Pak Hendro, Bu Isna, Bu Miralda, ada yang ingin Respon. menyampaikan, yang merespon? Hmm, kurang lebih sih sebetulnya dalam menulis itu sama. Kita bikin saat ketemu ide itu saat kita
membuat outline atau narasi dan sebagainya itu sebetulnya intinya sama sih dengan cerpen, novel, puisi atau tulisan apapun termasuk penulisan autobiografi. Semua kan kita berdasarkan data ya, walaupun cerpen itu fiksi atau novel fiksi, non fiksi itu semua sebenarnya kita harus ada semacam survei dulu seperti apa, terus masa yang mau diambil di situ seperti apa. Jadi ya buat saya sih pada dasarnya sama sih, Ya, itu aja sih intinya. ada Mungkin ditambah survei ya. sama Pak Fahrul, Pak Bu Luli, dan Bu Isna sampai. Intinya tetap harus ini ya, ada meskipun cerita itu pendek, tapi survei itu tetap penting gitu. Karena Terus seperti ada tadi, iya risetnya ada juga riset, ya. nah iya itu Riset ya, kalimatnya riset. biasanya disebutnya riset gitu ya. Baik, Ya. Mungkin terima saya kasih. menambahkan Iya. yang Oh disampaikan ya, Bu oleh Isna Bu, silakan. maaf Bu. Mungkin saya tambahkan ya apa yang Ya. disampaikan oleh Bu Mira. Ya riset itu perlu gitu karena supaya kita tidak membuat cerita yang ngawang-ngawang yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Karena kan nggak mungkin juga ya kita buat cerpen terus ternyata nggak masuk akal nih. Masa ceritanya seperti ini gitu, masa latar belakangnya begitu kan nggak mungkin gitu ya. Ya. Jadi selalu ada latar belakang yang match dengan kejadian-kejadiannya gitu. Nah, dulu saya kalau membuat cerpen itu selalu eh, berkaitan dengan kisah saya gitu. Jadi sesuatu yang saya mengerti betul gitu. Tapi yang sekarang ini kan saya nggak mengerti gitu ya. Jadi saya perlu referensi. Cuma referensi itu kan mencarinya dalam waktu cepat itu kan susah juga ya. Ya. Kalau dulu Ya. tuh kita biasanya punya waktu untuk membaca buku. Kita bisa cari datanya, bisa cari apa tulisan-tulisan yang bisa bisa menjadi latar belakang dari tulisan kita gitu. Kalau yang sekarang ya memang akhirnya saya bergantung pada Google, kemudian pada AI gitu ya. Saya tanya-tanya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana saya bisa tahu bahwa itu sudah final? Yang pertama adalah feeling saya. Jadi ketika saya sudah membuat tulisan, sudah tanya banyak bolak-balik segala macam gitu, terus saya cek apakah saya sebagai penulis saya comfortable dengan tulisan itu. Kemudian saya juga coba pindahin pakai apps yang lain untuk mengecek plagiarism karena sekarang itu kan plagiarism itu kan berbahaya ya, maksudnya sebagai penulis saya kan nggak mau dibilang juga bahwa saya mengambil ide orang lain lah atau apa segala macam gitu karena kan apa yang saya tuliskan itu juga berdasarkan apa yang pernah saya baca gitu. Jadi saya mau mengecek apakah itu masuk kategori plagiarisme atau enggak. Jadi saya cek ke, saya pakai Grammarly. Di Grammarly dia sebut bahwa ini no plagiarism. Jadi saya menyatakan bahwa, oh ya memang oke, ini sudah orisinal, sudah final di saya gitu. Tapi ya nggak tahu nanti kalau misalnya ternyata ada yang mau menerbitkan dan editornya bilang, oh ini salah semuanya gitu kan bisa juga gitu ya. At least di saya sudah comfortable dengan tulisan itu. Ya. Iya. Oh, Iya, ya. yang menarik itu tadi ya dari yang belum tentu tahu betul tentang apa yang ingin kita tulis, dan disitulah kekuatan riset membuat kita menjadi tahu gitu ya, riset bagaimana dibutuhkannya sekali untuk melakukan riset itu. Ini ada komentar dari Ibu Yuliati lagi tadi seingat saya. Ibu Yuliati, apakah berkenan untuk on mic? Ya. Menyampaikan langsung ke Bu Isna? Silakan loh Bu. Ini komentarnya menarik nih soalnya. Iya. Iya. Boleh? Terima Boleh. kasih beri kesempatan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tertarik dengan cerpen yang tadi dibacakan Ibu Isna, sepenggal tapi sangat syarat makna gitu. Jadi ada seolah mungkin konflik batin ada di sana. Ini menurut saya ya. Nah, tadi yang terakhir tadi disampaikan dengan menggunakan ChatGPT atau AI dalam bentuk yang lain.
mungkin seminggu terakhir ini saya belajar untuk menggunakan ChatGPT. Jadi saya pakai prompt mungkin mau bikin cerpen atau apa. Misalnya saya punya tokoh ini, karakternya ini. Tapi kok hasilnya saya merasa tetap tidak puas. Mungkin apa prompt saya yang salah atau bagaimana. Jadi saya tetap tidak bisa menggunakan hasil dari ini. Saya juga sedang belajar untuk cerpen. Kebetulan saya di sekolah saya pembina ekstra menulis di SMA. Jadi saya juga harus banyak belajar untuk bisa saya tularkan, saya berikan kepada anak-anak didik saya. Jadi ketika pakai AI ini kok justru saya jadi bingung untuk bisa merangkumnya. Mungkin dari Ibu Isna ada tips tersendiri. Begitu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mute masih, Kak. Mute ya. Ya, terima kasih Bu Yuliati atas pertanyaannya. Saya sebenarnya juga nggak canggih-canggih banget buat pakai AI gitu ya. Saya belajar dari suami saya. Jadi suami saya itu dia engineer, saya sendiri latar belakangnya keuangan. Jadi kalau dia mau diskusi soal engineer, pasti nggak bisa sama saya gitu kan, karena saya nggak mengerti. Nah dia sering diskusi dengan ChatGPT. Uh, Diskusinya itu bukan hanya mengcopy paste, bukan hanya bertanya seperti kalau kita tanya ke Google. Iya. Jadi dia kalau misalnya ChatGPT bilang seperti ini, dia mengkaji lagi, benar nggak sih? Dan kadang-kadang dia bilang ke ChatGPT, kamu salah. Jadi ChatGPT-nya kadang-kadang dimarahin juga sama dia gitu ya. Jadi kita berkomunikasi dengan AI bukan berarti kita menerima mentah-mentah apa yang disodorkan. Saya membuat cerpen ini juga bolak-balik gitu ya. Ada yang diusulkan oleh AI menurut saya terlalu lebay. Jadi saya hapus, saya ganti dengan kata-kata yang menurut saya lebih representable. Kemudian ada juga tokoh Maya ini kan tokoh yang sebenarnya saya pengen buka aja di bawah gitu, di belakang. Nah itu sama si AI dijembrengin di depan. Nah itu saya nggak suka gitu karena Iya, menurut saya faktor kejut yang dari Pak Fahrul itu nggak kelihatan gitu. Jadi betul. saya rombak lagi. Terus ada alinea yang sama dia terlalu disingkat. Nah saya juga nggak mau. Menurut saya bagian yang itu harusnya di-expand. Iya, Terus ada karakternya. Karakternya saya pengen ya itu tadi pertobatan yang natural gitu. Itu saya smooth lagi. Jadi percakapan kita dengan AI itu ya itu bolak-balik gitu ya. Seperti kayak kita punya editor pribadi gitu, Bu. iya. Jadi bukan berarti kita copy paste udah itu jadi tulisan kita enggak. Sama sekali nggak seperti itu. Dan ide awalnya itu juga ide dari Orisinil saya ya, gitu. Jadi orisinil. awalnya tuh seperti ini, saya buat pokok-pokok pikiran, ceritanya harus seperti ini, orangnya begini begini begini, pokok pikirannya tuh panjang banget waktu itu. Baru saya tanya-tanya ke AI, menurut kamu Iya, gimana? Terus seharusnya seperti apa gitu. Seperti iya. itu sih Bu Yuliati. Mudah-mudahan membantu. Ini menarik ya pertanyaan Bu Yuliati ya, Kak Ruri ya, Kak Isna ya, karena Iya, kita juga nggak bisa menafikan ya, karena semakin ke sini kan teknologi juga semakin banyak diperkenalkan ya, apps juga banyak dan memang kita harus bijak ya. Saya cerita sedikit, saya pernah ikut pelatihan kan penasaran nih, saking penasarannya. Ada pelatihan menulis dengan AI, ada nih. Penasaran tadi kan ikut. Ternyata begitu saya lihat benar kata Kak Isna, dijembrengin begitu. Tanya copy paste, kita pengen buatin ini, kita ser udah jadi. Leh, udah jadi buku katanya. Wah, ini di luar nalar betul-betul gitu ya. Jadi betul kata Kak Isna tadi bahwa ngobrolnya itu bukan minta solusi langsung gitu ya, tetapi memang ngobrol minta minta masukan, pendapat. Ya kita juga harus bijak ya. Kalau nggak sesuai ganti. Kalau nggak sesuai aluran. Nah, saya juga pernah pakai untuk di pekerjaan saya. Saya mintanya itu sesuai kemauan saya gitu. Minta kemauan kita. Promnya kan gitu ya, Kak Isna ya. Pengennya ini ABC harus jelas gitu ya. Nah, semakin banyak kita sebenarnya di AI itu memberikan prompt, dia juga akan ngerti Iya. gaya kita gimana, biasanya kita gimana, dia udah paham. Kalau udah paham itu enak ngobrolnya bener-bener kayak mirroring gitu ya. ya, betul Mirroring betul bener Pak. ya. Jadi Betul, betul. kayaknya ini memang duplikat kita tapi dalam bentuk yang beda. Jadi benar-benar tulisan bisa sama yang kita maksudkan. Tapi syaratnya tadi tidak copy paste, tidak
instruksional gitu ya. Ya, betul. Buatkan ini, tapi tidak ada kata kuncinya gitu ya. Jadi kita harus seperti bercerita dulu ke AI ya supaya dia juga bisa Nah, nyambung sama cerita kita. tapi Saya kita konsepnya harus punya dulu ya. Kita ya harus punya betul. konsep Betul itu, tidak Pak. tidak kosong ya. Jadi Mm-mm. Iya kalau betul. kosong itu benar-benar bukan produk, bukan author kita ya, bukan Iya. author gitu ya. Ya, lanjut Kak Ya, Ruri. heeh. Eh, sedang tentang AI saya jadi juga boleh cerita sedikit. Saya tadinya kan sudah mendaftar Pak mau ikut cerpen. Terus mau buat cerpennya itu terpikir ingin cerpen yang tokohnya anak-anak. eh yang terlintas di kepala ini, jadi ini anak usia 5 tahun, terus dia itu sedang belajar berpuasa nih, pertama Mm-mm. kali belajar puasa, dan anak ini itu, jadi ini dua topik itu, ada belajar puasa dan dia tuh yang ingin sekali boleh naik skuter listrik nyetir sendiri gitu. Hmm. Nyetir sendiri ya nggak berboncengan. Kalau berboncengan dengan orang dewasa sudah pernah, tapi dia mau boleh nyetir sendiri. Yang ini anak nih pernah sampai mimpi, dia cerita katanya ini anak saya sebetulnya. Dia cerita dia pernah mimpi bahwa dia tuh diizinkan naik motor listrik, salah, skuter listrik nyetir sendiri. Jadi saya tuh kepingin tuh menggabungkan dua cerita ini dalam dua topik ini dalam satu cerita. Terus saya juga coba tuh tanya sama AI. Dijawab lu juga. Tapi kalau seperti kata Bu Isna tadi, tapi kayaknya nggak gitu deh maksud saya gitu. Jadi Betul, betul, Bu. entah antara prompt saya yang kurang jelas gitu atau kata saya itu tadi apa ya, sesuatu yang humannya itu seperti hilang gitu Hilang ya. dari apa yang dihasilkan gitu. Memang dia disambung-sambungkan nyambung gitu, nyambung tapi kenyataannya tuh nggak gitu gitu. Jadi Ya. akhirnya ya saya gugur jadi peserta aja. Kemana waktu mepet ya, waktu mepet. Eh, jadi kemarin Jadi idenya, belum bisa tahu untuk ngembangkannya. Enaknya iya, yang kena di hati, yang masuk di logika kita, yang kayak tadi kata Bu Isna, kita sendiri comfortable nggak dengan cerita ini? iya, Itu nggak dapet gitu. Dan saya belum belum ya belum terkejar waktunya untuk menjadikan ini jadi satu yang menarik, yang ada plot twistnya seperti tiga cerpen yang lain ini juga gitu. iya, iya. Saya, Itu. saya ini meskipun kemarin kan kita memang niatnya pakai batasan waktu supaya ke trigger ya menyelesaikan gitu ya, meskipun Iya. tidak seketat yang sebelumnya. Dan saya melihat ada salah satu kawan kita nih, ada kayaknya beliau nih ya. Tadi malam itu dia buat status saya lihat nih, selesai juga untuk Ramadan Vibes nulis cerpen nih. Boleh dong cerita bagi-bagi nih. Ada Kak Lia nggak? Saya lihat tadi ada Kak Lia nih. Oh, oh ya saya lihat di update itu terbaru ya. Iya, ada saya ngintip di, Iya. ada nggak kalian tadi Iya. ada saya lihat. Sebentar kita coba cari. Udah keluar ya. Apa sudah meninggalkan? Jadi sebenarnya nggak ya kita punya batasan waktu tapi selama vibes-nya masih ada, pengen dibuat lanjut gitu ya. Tulis aja ya. Jadi itu yang niat kita. Jadi Kak Nuri juga sama dengan saya. Kalau udah daftar, kapan waktunya nanti tetap dibuat ya. Mencoba nyambungin Heeh. anak mau naik skuter sama belajar puasa. Di kepala ini sebenarnya udah ada mau cerita Iya. apa gitu ya. Cuman ya mungkin kan tadi. Merangkainya menjadi indah dan Ah, menggugah rasa orang lain itu susah ya. ya karena kita ini kan basic basic kita kan non fiksi ya Bu ya. Menantang tadi ya, pengen menantang diri, ya mulai dari cerpen aja lah dulu gitu ya. Siapa tahu nanti bisa jadi novel solo kan? Siapa tahu. Kalau kita Iya, kan siapa latihan tahu. gitu ya. Itu sih. Saya maaf Pak, saya baca dulu satu komentar, tapi Ada mudah-mudahan ya? dia masih ada nggak ya? Dari Prita, terima kasih ilmu hebat. Semoga tambah sukses. Izin turun karena baterai menipis. Oh, baik. Jadi mungkin sudah tidak ada ya, tapi terima kasih kepada Ibu Prita. Terima kasih semangatnya. Ini program ini kayaknya Pak. Programnya menarik hati nih Pak. Jadi ini program Ramadan Vibes ini membuat kita semua jadi bertambah ilmu juga gitu, Pak. Ayo Kak Indi yang udah jadi cerpennya nih dari kalangan non fiksi. Boleh dong open mic Kak Indi, Coach Indi. Oh Mana iya, nih? ini dari Coach Indi. Coach Indi mau menyampaikan langsung? Harus lah Iya, langsung lah. maaf, saya tuh lagi melayat, tapi ini karena event penting. Saya melipir gitu, melipir gitu.
Iya. Ya, Iya, bener tadi yang dibilang sama Kak Fahrul gitu ya. Kita ini orang-orang non fiksi gitu, tapi pas disuruh bikin cerpen maksimal 5 halaman. Duh, masa 5 halaman aja nggak bisa sih bikin cerita gitu ya. Dan saya ingat kan pesannya itu yang paling gampang itu juga dari teman-teman nulis dari Tinta Langit gitu. Yang paling deket gitu. Nah, ternyata saya tuh yang paling deket itu adalah eh, kehilangan ayah. Jadi saya coba apa ya, membayangkan rasa kehilangan itu terus dituangkan toh 5 halaman. Jadi kayak nge-push diri gitu. Itu sih. Jadi udahlah dapat tenggat waktu, udahlah ceritanya diambil dari pengalaman sendiri. Masa nggak bisa? Jadi kayak kayak menyemangati diri sendiri. Ya, alhamdulillah selesai juga gitu. siap, siap. Gitu Berarti sih. nunggu next ngobras ya. Oh, Karena boleh. Iya. masih ada ngobras yang untuk cerita cerpennya harus lanjut nih menurut saya nih. Karena Iya. karena kita Kak, belum ini nulis. menarik sekali, Pak. Karena kita belum nulis nih. Iya. Jadi Harus ya. men-trigger nih, saya juga mau menulis. Ya, jembatan ya. Iya. Kesempatan, Teman-teman. karena kan cuma 5 halaman gitu kan. Itu Iya, tadi masa nggak bisa sih gitu. betul. Bikin Minimal lah. 200 halaman aja bisa ya, Bu ya? Kalau 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 non fiksi gitu, tapi ini kan fiksi ya, jadi kayak Iya. Iya. Susah ternyata. beda, golongan beda nih soalnya. Makanya Betul. luar biasa teman-teman yang terbiasa memang golongannya apa genrenya itu Fiksi. fiksi, luar biasa menurut saya, luar Iya. biasa dalam artinya apa, imajinasinya, pilihan katanya luar biasa, dan merasakan banget sih bahwa suatu karya fiksi itu luar biasa lah menurut saya. Ya, betul. Nulisnya luar biasa. Keren. Begitu dari saya, Kak Farul, Kak Ruri. Terima kasih. Terima kasih. Ini sepertinya ini ya Pak, Ramadan Vibes ini rupanya memang mengesankan sekali untuk banyak Lakukan ya. di antara kita gitu ya. Betul. Mungkin pengen tahu nggak Pak, kesan paling nggak dimulai dari 3 penulis cerpen ini, mungkin nggak ada kesan atau masukan tertentu gitu? Oh, boleh. Ah. Ya, Kita bisa pertimbangkan kalau ini pun nanti akan kita teruskan, harus ada perbaikan gitu ya, Kak Ruri ya. iya betul gitu. Boleh? Ada pesan maupun pesannya gimana? Pak Hendro, mulai Pak Hendro. Boleh. Terima kasih. Kalau menurut saya sih teori menulis itu penting ya. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya bakat itu kan agak susah ya. Ini Mm-mm. seharusnya bedanya sama seniman gitu kan. Kita ini bisa diduplikasi gitu kan, bisa diduplikasi. Kemudian juga penting agar menjaga, kan di teori kan ada apa, mapping karakter kan, dan seterusnya. Itu membuat kita jadi konsisten gitu kan, dan seterusnya. Sehingga nantinya kalau ada perubahan apa namanya karakter dan lain sebagainya, ya itu menuju akhir suatu cerita atau novel gitu. Ya, atau jadi perlu dikuatkan sih menurut saya teorinya gitu ya, teorinya, karena kalau dari talent aja sebenarnya saya juga nggak berbakat gitu. Jadi Ya, cuman karena sering latihan dan sebagainya, ya mendingan lah gitu ya gitu. Emang harus exposure dan nggak ada shortcut gitu. Itu aja. Terima kasih. ya. Baik. Kalau Bu Isna ada kesan pesan untuk Ramadan Vibes ini? Wah, ini mesti menarik banget buat saya. Jadi saya sangat mengapresiasi program ini. Meskipun saya ini non Muslim ya gitu ya, tapi ya mungkin saya melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Ya. Dan saya nggak tahu apakah penangkapan orang sesuatu yang salah atau enggak. Tapi buat saya bulan Ramadan ini kan kita semua kenal bahwa ini adalah bulan suci, di mana orang-orang berkontemplasi tentang kondisi spiritualnya gitu. Saya non Muslim tapi saya juga akhirnya jadi berkontemplasi juga, jadi merenung gimana sih kondisi spiritual saya gitu ya. Rekan-rekan saya yang Muslim juga sedang beribadah gitu kan, saya juga merenung jadinya. Nah, lewat tulisan ini, lewat program menulis ini, meskipun waktunya singkat ya untuk buat cerpen, tapi itu juga membuat saya merenung. Kalau seandainya saya ada di posisinya Maya, itu seperti Ya, apa? Gitu. betul. Atau saya ada di posisinya Raka, apakah saya bisa sebaik Raka atau enggak? Atau si penjaga masjid atau enggak? Jadi itu adalah kontemplasi-kontemplasi yang menurut saya perlu
bukan perlu, tapi mengingatkan kita. Kan kita kan umat beragama ya, mau agama Ya, apapun kita selalu berpikir bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi ya. menurut saya ini bagus banget sih programnya, mesti dilanjutkan. Ih, keren Pak Farul. Terima kasih Bu Isna. Ya Bu Isna. Bu Miranda bagaimana Bu? Hmm, Kesan pesan masukan? ya, ya betul sih kata Bu Isna sama Pak Hendro. Eh, Sangat menarik, bagus dan membuat kita jadi merenung ya, merenung tema apa yang bisa diangkat, yang bisa memberi inspirasi eh, dan memotivasi seseorang gitu dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Nggak melulu hanya ibadah kan yang kita angkat, bisa dengan tema-tema lain, misalkan terjadinya sebuah momen yang begitu ajaib untuk diri kita. Contoh kecilnya misalkan seseorang yang dinyatakan harus, ya contohnya pengalaman saya gini, waktu setiap kehamilan saya itu anak-anak saya selalu harus menjalankan eh, ada yang harus operasi, ada yang harus ini, harus itu. Dan di saat itu saya udah putus asa, tiba-tiba di ending nggak jadi gitu. Jadi ada sesuatu atas doa dan saya minta doa sama semua. Ternyata pas ending itu, contohnya anak bungsu saya kan harus operasi Hitchcock waktu dulu. Udah ngebayangin tuh perutnya dibuka selama 7 bulan, ususnya segala macam gitu. Tapi tiba-tiba keajaiban itu muncul tepat di akhir-akhir Ramadan. Dan itu saya pikir luar biasa banget gitu buat saya. Apa yang saya dapat gitu dari suasana Ramadan itu satu keajaiban yang mungkin nggak semua orang bisa dapat ya, karena itu Hitchcock itu nggak mungkin diobatin tanpa operasi gitu, menurut ahli bedahnya, dan itu saya dapat. Jadi sebenarnya tema-tema seperti ini pun bisa kita angkat, jadi nggak melulu hanya soal ibadah yang harus kita jalankan, apa yang harus kita angkat dari situ, salah saya kayak berbagi atau apa. Terus ide-ide seperti yang Bu Isna juga bagus, yang Pak Hendra juga bagus, itu kan pengalaman-pengalaman spiritual setiap eh, Ya. orang gitu. Itu bisa diangkat dan mungkin ke depannya biar biar para penulis nggak bingung mencari tema, ada bagusnya juga diberi sebuah tema besar gitu. Misalkan untuk buku antologi ini tema Ramadannya ini loh. Jadi kita nanti mencari sesuatu yang nggak berjauhan dari situ gitu. Dengan pengalaman masing-masing atau apa sesuatu yang diangkat tapi temanya nggak, orang nggak bingung nyari. Kayak gitu mungkin gitu aja sih kalau saya. Ya. Iya. Terima kasih Bu Miralda. Bapak, Ibu, teman kakak yang lain masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang ingin memberi masukan juga atau kesan-kesannya dengan acara Ramadan Vibes ini? Mungkin semua rata-rata menyimak ya. Mungkin ada yang lagi ngadon ngadon kue, ada yang lagi bakar, gitu. Lagi bersih-bersih. Iya, Jadi cuma cuma menyimak ya, nggak apa-apa. Masih sibuk. baik. Oke, Pak Farul ada yang Ya. lain ini? Ya, jadi terima kasih ya Pak Endro, Kak Isna, dan Kak Mirai. Jadi di awal kemarin memang gitu ya kita diskusikan di pengurus ya bagaimana sih mengisi ini bukan kekosongan tapi jeda yang begitu panjang kita nggak ada event gitu ya di satu Ramadan ini dan teman-teman juga sudah lama tidak menulis ya khususnya yang alumni-alumni teman menulis bisa saja ada yang sudah tidak menulis tidak sempat kesibukan. Nah, kita coba diskusikan tawarkan begini. Nah, memang idenya tidak terikat. Kita bebaskan saja kasih pilihan gitu ya cerpen, puisi, kan banyak sekali ya konsen kita di mana karena biasa ada yang suka nulis-nulis pendek sekali, ya, cerpen lah itu ya. Kalau mau lebih pendek lagi pantun lah dia gitu ya. Atau sedikit sedikit menantang tadi ya yang wortakjil itu ya, yang cita-citanya dapatlah ya, insight dari makanan-makanan daerah. Ternyata responnya cukup bagus ya. Memang setelah melihat itu kita kasih kasih tema Ramadan Vibe ini karena memang suasana Ramadan tapi temanya kita bebaskan ya. Tetapi kalau melihat respon bagus positif kayak kemarin gitu positif, tidak menutup kemungkinan juga hasil-hasil kumpulan ini bisa kita jadikan antologi gitu ya. Antologi dan setelah Ramadan ya mungkin temanya pasti akan beda ya.
Bisa saja nanti kita angkat tentang lingkungan, kemudian tentang kesehatan mental yang paling keren gitu ya. Kalau ada kesehatan mental itu paling banyak peminatnya itu ya. Atau tentang anak-anak, atau tentang apapun lah gitu. Yang berminat saja tidak kita wajibkan. Tapi saya pikir dengan respon yang sekarang ada saja, kemarin kan listnya banyak sekali ya, Kak Ruri ya, sampai 20-an gitu ya. Iya, Saya nggak berani betul. daftar ini. Saya bilang saya nggak berani daftar, tapi kalau saya bisa buat, saya akan setor gitu ya. Ternyata belum juga bisa gitu ya. Nah, artinya dengan respon positif ini ada masukan juga dari teman-teman apa penulis cerpen hari ini menguatkan kita tentunya ke depannya pasti akan ada lagi lah. Insya Allah ya kita buat lagi lah ya Kak Ruri ya. Ngobras-ngobras kan ini belum selesai nih. Teman-teman yang kirim cerpennya tadi malam itu pasti akan ada Iya. jadwalnya ya. Nanti Kak Ruri ini sekaligus saya kenalkan Kak Ruri ini sebagai PIASI Ngobras sekarang ya. Baru bergabung tetapi sepertinya cocok lah ini untuk ngobras hari ini dan mudah-mudahan nanti akan ada ngobras yang teman-teman yang belum kesempatan kita tampil. Tetapi saya lihat juga udah diposting di Instagram itu kayaknya cerpennya Bu Yusti ya kalau nggak salah saya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di Instagramnya BWC itu sudah ada cerpen yang terposting di situ ya. Terposting Ada di sana. ada ya, ada puisinya juga ada posting. Dan satu lagi pesan saya Kak Ruri teman-teman, nggak usah khawatir karya teman-teman ini nanti kita ambil gitu ya. Mungkin ya ada kekhawatiran nanti diakuisisi ataupun di apa namanya diambil alih gitu. Nggak usah khawatir. Kalaupun nanti harus kita susun antologi, ini kan persiapan tidak banyak ya. Paling editornya pun sedikit ya Kak Isnat, Kak Mira dan tulis-tulis udah kirim gitu ya. Lain cerita nanti kalau benar-benar kita mau susun antologi jadi bagus, pasti akan ada editor. Nah, Suat Sunting sendiri, nanti editor bukunya gimana pasti akan ada. Setidaknya selama berkomunitas kita punya banyak karya lah bentuknya gitu ya, tidak hanya novel, tidak hanya non fiksi, tapi ada cerpen. Bisa saja nanti ada kumpulan pantun, kenapa tidak? Ya, kita buatlah itu ya sebagai bentuk karya ya, karena di tempat saya itu ada sampai ada ini ya pelatihan membuat pantun. Saya bilang, wah ini semangat ya, karena Melayu ya, Melayu itu kan sangat syarat dengan kepantunannya gitu ya. Biasan. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan makin banyak partisipan dari teman-teman alumni yang memang kalaupun ada kendala di tulisan panjang, kita kasih wadah yang pendek. Seperti tadi juga bisa saja mungkin ada insight-insight dari teman-teman yang sudah sukses kan banyak sekali nih yang sukses menulis cerpen dapat juara-juaraan ya. Bolehlah nanti kita ajak ngobrol juga memberikan insight ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Bu Isna, Bu Mira, Pak Hendro yang sudah hadir hari ini membagikan cerita dan syarat makna ya. Di Iya. Ramadan ini banyak sekali yang bisa kita tangkap ya. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke Karul. Baik, saya baca sebentar yang berkomentar di kolom chat. Jadi tadi ada, kalau Bu Indi tadi sudah on mic ya, betul event ini membantu menantang diri bagi yang golongan non-fiksi. Kemudian dari Desi Resdianti di Tangerang Selatan. Terima kasih sharingnya. Hari ini saya baru selesai nulis novel. Thanks Hmm, Tinta Langit. Wey, selamat untuk Kak Desi. selamat. Kemudian dari Fikih di Jakarta, izin saya sambil nyimaknya kerja ya kakak-kakak. Oke, selamat bekerja. Waduh, ini sambil bekerja sambil mendengarkan inspiring insight ya. Ya, God bless. Kemudian ada dari Miftahul Janah, terima kasih sharing ilmunya. Dari Pak Yusrisal di Jambi, terima kasih atas sharing ilmunya. Nah, sudah saya baca, rasanya sudah, moga-moga tidak ada yang terlewat yang di kolom komentar. Saya, kalau dari saya nih, mungkin sebelum kita close ya, Hmm. saya tadi pagi saya bilang ke Pak Farul, Pak, ini saya mempraktekkan apa yang Bapak sampaikan kemarin di event Ramadan Vibes yang sesi siang. Kebetulan saya menjadi salah satu panelis dan Pak Fahrul menjadi key speaker. Beliau menyampaikan tentang growth through reading. Ya. Nah, tadi pagi nih sistem kebut sepagi itu saya merasa saya growth through reading. Saya belajar mengenai plot twist dalam sebuah cerpen yang pendek. Ternyata bisa juga plot twist dari hasil membaca 3 cerpennya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banget ininya, apa ini, inspirasinya. Terima kasih saya belajar hal baru. Mudah-mudahan bisa menjadi growth from reading. Beneran bisa nulis cerpennya dengan plot twist yang menarik.
Barangkali itu dari saya. Terima kasih untuk semua yang hadir di acara hari Minggu yang tidak biasa ya. Ngabuburitnya ngabuburit. Terima kasih Pak Fahrul sudah memperkenalkan saya, baru bergabung nih di komunitas membantu Pak Fahrul. Mudah-mudahan berharapnya acara ini bisa berlanjut terus, memperkaya diri kita, memperkaya semua dengan berbagai inspirasi. Rasanya itu saja. Sampai bertemu di ngobras berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi teman-teman yang akan menyegerakan berlebaran pulang kampung, hati-hati, Oh selamat iya, sampai betul. tujuan Mohon ya. maaf lahir dan batin. Selamat Mungkin jalan saja ya, Selamat Di. event batin. kita yang terakhir selama Ramadan ini ya. Terima Nanti kita kasih ilmunya. terima kasih, Mohon maaf lahir selamat batin. Lebaran, maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima Terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran Sampai nanti ketemu ya. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit.